Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah di pagi hari ini kita semuanya akan sama-sama membahas tentang satu bab, yang bab ini adalah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Di bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyebutkan tentang babud domani wal kafalah, bab yang membahas tentang jaminan, ya. Jadi bab yang membahas tentang jaminan, kemudian juga adalah tentang kafalah. Jadi ini adalah pembahasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah bab tentang jaminan dan kafalah. Nah, kalau kita berbicara tentang bab jaminan ini, Bapak Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang bab jaminan ini ataupun doman ataupun kafalah ini adalah ini bagian dari syariat Islam yang selalu menjaga semua hal yang menjadi kemaslahatan manusia, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ini salah satu syariat Islam seperti itu. Nah, syariat menjaga hal yang darurat, kemudian juga ada menjaga tentang hajat dan perlengkapan, sehingga semua yang bisa menjaga hal-hal tersebut masuk ke dalam maqasidus syariah, tujuan dari syariat ini. Nah, ketika orang membutuhkan interaksi dengan sesama, maka kadang dibutuhkan doman, jaminan, atau kadang dibutuhkan juga kafalah. Maka Islam mengajarkan kaitan dengan kafalah ini. Islam mengajarkan kaitan dengan doman ini. Nah, kalau kita berbicara tentang doman ataupun berbicara tentang kafalah, ya, jadi kalau kita berbicara tentang doman atau berbicara tentang kafalah, para ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan doman atau yang dimaksud dengan kafalah ini sebenarnya ada dua kemiripan, ya, antara doman dan kafalah ini, walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membedakan antara doman dengan kafalah ini, tapi itu satu kesatuan. Nah, para ulama menyampaikan doman dengan kafalah itu apa? Doman itu adalah dhammu dhimmatil dhamin ila dhimmatil madmunu anhu. Jadi yang disebut dengan doman itu adalah menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin. Filtizamil haqqil wajib, dalam komitmen untuk menunaikan hak yang wajib. Halan, baik waktunya sekarang, au mustaqbalan, atau di masa yang akan datang. Jadi ini adalah, kalau kita lihat di sini adalah menyatukan antara tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin, yaitu apa? Kaitan dengan komitmen untuk menunaikan hak yang wajib, baik hak itu akan ditunaikan hari ini, sekarang, atau ditunaikan di masa yang akan datang. Ini adalah kalau kita berbicara tentang doman itu atau tentang jaminan ini. Nah, menurut Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya jaminan ini, dengan demikian hak ini tidak gugur dari orang diberikan jaminan. Dengan adanya jaminan itu sebenarnya, dengan adanya jaminan tetap kewajiban ada, cuman orang akan lebih percaya bahwa ada orang yang menjamin ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang jaminan ini. Nah, menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang jaminan ini, para ulama kita menyampaikan bahwa kaitan dengan doman, kaitan dengan jaminan ini, maka di dalam syariat itu dibolehkan, walaupun nanti ada hal yang terlarang kaitan dengan jaminan ini. Tapi secara umum, kafalah atau doman itu bagian dari hukum syariat, dan para ulama mendalili
kaitan dengan ini dengan 3 dalil. Satu ayat Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW yang kita bahas hadis-hadisnya di pagi hari ini, yang ketiga adalah ijma atau konsensus para ulama. Di antaranya dalil Al-Quran yang disampaikan adalah di dalam surat Yusuf ayat ke-66 atau surat Yusuf juga di ayat ke-77 ya. Jadi surat Yusuf ayat ke-66 dan surat Yusuf ayat ke-72. Nah, di dalam surat Yusuf ayat ke-66 disebutkan qala, maka ketika itu Nabi Yakub berkata, lan ursilahu ma'akum, aku sekali-kali tidak akan melepaskan pergi bersama-sama kamu. Salah satu anak beliau yang disayangi, Nabi Yakub mencintai seluruh anaknya, tapi mungkin ada perasaan yang lebih kepada salah satu anaknya. Kata beliau, aku sekali-kali tidak akan melepaskan pergi bersama kalian hatta tu'tuni mawthiqan, sebelum kamu memberikan kepada kami sebuah janji minallahi, ya, janji yang teguh atas nama Allah Subhanahu wa taala, la ta'tunnani bihi, bahwa kamu pasti akan membawa kembali anak itu, illa an yuhata bikum, kecuali jika kamu dikepung oleh musuh. Nah, di sini kan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika itu anak-anaknya ingin pergi ke satu tempat, maka anak-anak yang sudah besar itu meminta jaminan, ini anak yang satu ini bahwa nanti kamu bisa menjamin nggak bahwa anak ini akan bisa dibawa kembali? Karena sebelumnya kan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dibawa ke satu tempat tapi tidak bisa kembali. Nah, ini kan berarti apa? Sok Bapak izinkan kamu pergi, tapi ada nggak jaminan bahwa kamu akan membawa kembali anak itu? Nah, kemudian ketika itu apa? Falamma atauhu mawthiqahum, ketika mereka memberikan janji mereka, qala, maka Nabi Yakub berkata, qala Allahu ala ma naqulu wakil, Allah adalah saksi terhadap apa yang diucapkan. Nah, ayat ini menunjukkan adanya syariat pemberian jaminan. Ya. Dalam ayat ini jaminan dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Yakub dengan badan mereka. Inilah syariat yang oleh sebelum kita juga menjadi syariat bagi kita, selama tidak syariat ini menyelisih syariat yang ada. Ini yang disebut dengan syar'u man qablana, kan menjadi jaminan, Pak. Jadi kadang ada juga kan orang yang gitu. Contohnya beberapa hari yang lalu ada orang melepon saya gitu. WA sih, bukan telepon. Kontak saya. Kang, cina, ada dana gak? Ya, saya bilang ada. Ya, dana mah gitu ya. Untuk apa? Ini katanya ada orang yang butuh meminta apa, mau minjem. Ya, saya bilang nggak kenal kan orang yang mau minjemnya siapa. Nah, kemudian orang tersebut setelah itu dia bilang, saya jaminannya. Artinya apa? Berarti kan kalau orang itu tidak bayar, ya saya nagih ke orang itu aja. Ya, kan kadang gitu, jaminan, Pak. Nah, ini jaminannya kan secara pribadi. Termasuk juga mungkin kalau Bapak Ibu minjem sesuatu kan, orang akan percaya kalau kita punya jaminan. Baik jaminan personal atau kadang jaminan dalam bentuk harta, sertifikat dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti kalau jaminan dalam bentuk sertifikat dan lain sebagainya, nanti pembahasan tentang gadai, yang mana jaminan itu, jaminan dalam bentuk harta itu tidak boleh digunakan oleh orang yang memberikan pinjaman. Jadi nggak boleh, Pak, kalau saya minjem uang sama Bapak, kemudian saya memberikan jaminan, nih jaminan saya kalau saya tidak bayar ini motor. Nah, motor itu tidak boleh digunakan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Kalau digunakan berarti itu masuk ke dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada manfaatnya itu riba. Kecuali mungkin penggunaannya kalau butuh pemeliharaan, sehingga pemeliharaan itu butuh biaya, ya digunakan hanya sebesar pemeliharaan itu saja. Ini juga sebenarnya kan jaminan juga. Walaupun nanti itu pembahasannya adalah biasanya dibahasnya dengan rohan kalau dalam jaminan seperti itu. Tapi ini adalah kaitan dengan jaminan atau disebut dengan wakalah. Oke, kamu boleh pergi dengan anak ini dengan syarat kamu
bisa menjamin bahwa anak ini akan dibawa kembali. Tidak seperti yang kalian lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ayat ini. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 72, Allah berfirman, qalu, para penyeru itu berkata, nafqidu suwa'al maliki, kami kehilangan piala raja. Ya, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat unta. Jadi di sini seberat beban unta. Di sini digunakan kata ba'ir. Ba'ir itu adalah unta yang biasa digunakan untuk perjalanan jauh, itu namanya ba'irun. Dan biasanya digunakan untuk bawa beban. Kemudian wa ana bihi za'im, dan aku akan menjadi jaminannya. Ini adalah kalau kita lihat kata sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa dalam ayat ini maka apa? Bermakna zaim itu adalah kafil. Sehingga ini menunjukkan bolehnya kafalah. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir berkata, ini termasuk dalam ad-dhaman dan al-kafalah. Jadi siapa yang bisa menunjukkan di mana piala raja yang hilang itu, maka dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan bahasa kita mungkin semacam sayembara gitu ya. Maka dia akan mendapatkan bahan makanan seberat unta. Nah, saya yang akan menjamin kalau kamu bisa mendapatkan itu. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang ini adalah ini tentang jaminan. Nah, benar kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang jaminan. Adapun hadis-hadis Nabi kita akan bahas di kesempatan hari ini ya, dengan hadis-hadis yang insya Allah nanti akan kita bahas. Hadis-hadis tersebut kaitan dengan jaminan ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah ijma, konsensus para ulama. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang jaminan, para ulama membagi jaminan itu menjadi dua. Pertama adalah ada yang disebut dengan kafalatun nafsi. Jaminan jiwa dengan jiwa, yaitu menyatukan tanggung jawab penjamin kepada penanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib menghadirkan orang dijamin pada waktunya. Ini biasanya kaitan dengan kaitan dengan hudud biasanya. Walaupun hudud ini tidak boleh ada jaminan fisiknya, tapi jaminan saya siap menghadirkan orang ini. Kan di dalam sekarang juga di dalam dunia pengadilan begitu. Biasanya kata pengacara, oke, saya menjamin orang ini akan saya hadirkan di persidangan. Nah, ini kan sebenarnya kafalatun nafsi. Nah, dalam jenis ini ada keharusan bagi pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia jamin kepada orang yang dia berikan jaminan tersebut. Penjaminan yang menyangkut dengan masalah manusia hukumnya boleh menurut jumhur ulama dan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Karena di dalam surat Yusuf ayat 78 disebutkan, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal azizu, wahai aziz, innalahu aban syaihon kabira, sungguh ia mempunyai anak yang sudah lanjut usia. Fakhud ahadana makanahu, lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Inna naraka minal muhsinin, sungguh kami melihat kamu ini termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ini kan kisah tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Maka kata saudaranya Nabi Yusuf, tolong jangan diambil anak ini, silakan pilih dari selain anak ini, jaminannya bahwa kami tidak akan kabur dan lain sebagainya. Maka kata Imam Al-Qurtubi mengatakan maksudnya, ambillah salah seorang dari kami sebagai ganti sehingga saudaranya tersebut bisa pulang bersama kami. Hal ini didukung oleh hadis Nabi SAW, az-za'imu gharimun, penjamin itu menanggung hutangnya, wad-dainu maqdiyun, dan hutang itu harus ditunaikan. Dengan demikian orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena kafalah menyangkut beban bukan harta. Ini adalah kaitan dengan ini. Contoh ini adalah A menjamin akan menghadirkan B yang sedang dalam perkara pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dengan ini si A wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan si B ini. Ya. Penjamin ini hanya berlaku pada hak manusia, bukan berhubungan dengan hak Allah. Ya, makanya kalau ada orang yang membunuh, contohnya kan dia harus dibunuh lagi, itu tidak bisa. Ya, karena an-nafsu bin nafsi, yang membunuh ya dia harus bertanggung jawab.
kaitan dengan bab ini. Nah, yang kedua adalah kafalatun bil ma atau dhamanun bil ma. Jaminan dengan harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kafil atau oleh dhamin dengan pembayaran pemenuhan harta. Jadi ini adalah kafalah dengan harta. Nah, kafalah ini bisa jadi kafalatun biddaini, membayar kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Contohnya si A punya hutang kepada si B, maka si C itu bilang, saya menjamin hutang si A ini, saya akan membayarkan hutang si A ini. Nah, ini kan berarti kafalah hutang, artinya jaminan saya akan membayarkan hutang. Yang kedua, kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang digosok dan menyerahkan kepada barang jualan kepada pembeli. Disyaratkan materi tersebut dijamin untuk hasil pihak yang berhutang sebagai seperti dalam kasus gosok. Jadi ini adalah kafalahnya adalah menyerahkan harta. Contoh, si A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh si B kepada si C. Kalau si B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A wajib mengembalikan barang itu. Jadi dia kaitan dengan barang. Yang terakhir adalah kafalatun bil kafalah dengan aib. Bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan didapati ada cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal yang lain, maka jaminan pembeli menjaminan untuk hak pembeli pada penjual. Ya, seperti tidak terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain dan lain sebagainya. Nah, biasanya kafalah di kita itu lebih kepada jaminan harta itu. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ya hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani kaitan dengan bab kafalah ini. Ya, kita lihat hadis-hadis. Tapi hadis yang pertama adalah yang disampaikan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka di dalam hadis ini disebutkan tuwfiya rajulun minna. Ada seseorang laki-laki di antara kami yang meninggal dunia. Kemudian faghassalnahu, maka laki-laki itu kami mandikan. Ya, ketika ada yang meninggal kan ada kewajiban memandikan. Kemudian wahannatnahu, setelah dimandikan maka diberikan wangi-wangian jenazah tersebut. Kemudian wakaffannahu, dan dikafani. Ini kan kewajibannya. Ya, biasa seperti kita dimandikan, dikafani, diberikan wangi-wangian. Summa atayna bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah ini kami membawanya kepada Rasul. Ya, mungkin kalau sekarang dibawa ke masjid gitu ya, mau disolatkan. Fakulna tusolli alaihi. Kemudian kami menyampaikan, wahai Rasulullah, apakah Anda bersedia untuk menyolatkan orang ini? Jadi maksudnya, ya Rasulullah, izinkan engkau mau menyolatkan orang ini. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya, fakhatta khuttan, Rasul maju ke depan satu langkah. Ya, jadi Rasul maju beberapa langkah. Kemudian summa qala alaihi dainun. Maka Rasul ketika itu bertanya, apakah orang ini memiliki tanggungan hutang? Orang ini punya hutang enggak? Maka kemudian kami menjawab ketika itu, kulna dinarani. Kata Rasul, kata para sahabat, iya, jenazah ini, orang ini punya hutang 2 dinar. Kemudian fansarafa, lalu Rasul pergi. Maksudnya Rasul tidak mau menyolatkan orang tersebut. Jadi Rasulullah SAW ketika itu tidak mau menyolatkan orang tersebut. Kemudian fatahammalahuma Abu Qatadah. Kemudian ketika itu ada seorang sahabat bernama Abu Qatadah, maka Abu Qatadah menanggung hutang ini. Kemudian fa'atainahu, maka kami mendatangi Rasul kembali. Maka Abu Qatadah kemudian faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya. Wahai Rasulullah, 2 dinar itu saya akan menanggung hutangnya, saya akan membayarkan hutang. Kan berarti kalau ini tadi disebutkan, yaitu apa? Dhamanun biddaini. Maka yang tadi ini adalah berarti kaitan dengan kafalatun biddain atau dhamanun biddain, kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Jadi yang punya hutang si A tapi yang bayar si B, nggak apa-apa, dibolehkan saja. Ya, contoh punten, ibu-ibu suka ikut arisan nggak? Nggak, ya ada yang ikut.
Ada ya, nggak apa-apa ikut arisan juga, nggak diharamkan kok. Itu kaitannya hutang piutang. Ya kan pas ikut arisan gitu ya, hari numayaran sahabu. Suami dari pas menang, istri sok bebeja karapa. Hari nu ngalunasan saha suami. Nah itu kan berarti kafalah Pak. Jadi bapak menjamin. Saya udah obrolkan lah ya namanya. Nah ini contoh sederhana begitu Pak. Kan kadang begini, ada orang yang punya hutang. Contohnya yang punya hutang anaknya, tapi numayaran bapaknya kan suka ayo gitu Pak. Ini kan kafalah sebenarnya. Jadi dia doman menjamin. Ya, ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya ya, faqala Rasul mengatakan hakul gharib wa bari aminhumul mayyit. Maka Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan, ya, kamu mau menang apa? Rasulullah SAW kemudian faqala Rasulullah SAW haqqal gharima wa bari aminhumal mayyit. Kamu mau menanggung hutangnya sehingga mayat ini terbebas dari hutang? Maka qala na'am, kata Abu Qatadah, iya. Fasalla alaihi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian rawahu Ahmad wa Abu Daud, hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Imam Nasai serta disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Ini karena hadis yang kedua ini ada kemiripan. Nah, hadis yang kedua ini, ya, hadis yang kedua ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka disebutkan anna Rasulullah kana yu'tabir rajul al-mutawaffa wa alaihi dainu. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang yang telah meninggal dunia yang menanggung hutang. Artinya ada orang yang menanggung hutang. Fayas'al, Rasul ketika itu bertanya, hal taraka lidainihi min qada'in. Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya? Jadi Rasul bertanya, ada nggak aset yang ditinggalkan untuk membayar hutangnya? Maka kemudian ketika itu para sahabat menyampaikan, ya, kemudian fa in huddisa annahu taraka wafa'an shalla alaihi. Bila dikatakan bahwa dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, maka beliau akan mensolatkannya. Wa illa, kalau dia tidak punya aset yang ditinggalkan dan tidak ada yang mau menjamin hutang tersebut, maka Rasul mengatakan sallu ala sahibaku, silahkan solatkan oleh kalian teman kalian ini. Qala falamma fatahallahu alaihi al-futuh, dan ketika Allah memberitahu beliau penaklukan negeri, maka qala ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Faman tufiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Oleh karena itu siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang, maka Rasul menyampaikan, kalau saya ada, saya siap menanggung untuk melunasi hutang tersebut. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, faman mata wa alaihi dainun, siapa yang meninggal dunia faman mata walam yatruk wafa'an, faman mata wa alaihi dainun walam yatruk wafa'an, siapa yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta untuk pembayaran hutang. Dalam riwayat mengatakan begitu. Jadi siapa yang meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang dan tidak ada biaya untuk membayarnya, maka sayalah yang bertanggung jawab melunasinya. Nah, ini kan berarti yang punya hutang A tapi yang bayar si B. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari kedua hadis ini, ada beberapa pelajaran penting. Satu, besarnya bahaya hutang. Ia termasuk kewajiban yang sangat penting atas mayit. Orang yang mati syahid saja, kalau dia punya hutang, maka tidak bisa dihapus dosanya, dosa hutang itu. Dosa-dosa yang lain bisa dihapus, tapi kalau hutang tidak bisa. Makanya dalam sebuah hadis, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khotoyaya. Wahai Rasulullah, jika saya meninggal dunia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah seluruh dosa-dosa saya akan diampuni? Maka apa jawab Rasulullah SAW? Iya, illa dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihi salatu wassalam qala lidzalika, karena malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan tentang itu. Jadi berahmat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kalau kita berbicara tentang hutang, ini mungkin diingatkan kembali, saya dulu pernah menyampaikan tentang ini. Maka berahmat Allah Subhanahu wa taala,
berhati-hatilah tentang hutang ini. Kenapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena hutang ini kalau tidak dibayar maka akan menjadikan dosa untuk kita semuanya. Jadi hutang itu kalau tidak dibayar akan menjadikan dosa. Dan yang namanya hutang itu tidak bisa diwariskan. Di sini disampaikan tidak ada warisan masalah punya hutang gimana? Jadi maksudnya begini, Pak. Kalau ada orang meninggal dunia punya hutang, punya aset 1 miliar, kemudian hutang 500 juta, maka ahli waris harus membayarkan hutang itu dari aset yang ditinggalkan. Jadi hutang 1 miliar, hutang 500 juta, asetnya 1 miliar. Berarti kan ahli waris harus membayarkan. Tapi jika hutangnya 1 miliar, asetnya 500 juta, siapa yang wajib membayarkan hutangnya? Kan berarti kalau aset 500 juta, hutang 1 miliar. Jadi minus seberapa? 500. Nah, siapa yang wajib membayarkan hutang itu? Ahli waris wajib membayarkan? Tidak wajib. Jadi hutang itu tidak diwariskan. Jadi ahli waris tidak wajib membayarkan. Kenapa kok tidak wajib? Karena urusan hutang itu urusan pribadi. Tapi kalau ahli waris mau membayarkan, itu kebaikan, bukan kewajiban. Kan kalau kewajiban jadi pindah dong hutangnya kepada ahli waris. Jadi nudosana sah. Ahli waris kan kalau jadi kewajiban, bukan kewajiban. Jadi kalau ada orang meninggal, asetnya 500 juta, hutangnya 1 miliar. Yang 500 juta ahli waris wajib membayarkan. Tapi yang sisanya bukan kewajiban ahli waris. Tapi apa? Tapi kebaikan ahli waris saja. Nah, makanya punten Bapak Ibu, disinilah pentingnya kalau kita hutang piutang itu satu tercatat dengan baik. Dan kalau punya hutang ceritakan kepada ahli waris. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, hutang di mana-mana, aset tuh, dan tidak ada yang wajib membayarkan ahli waris itu. Contoh tadi, hutang 1 miliar, aset 500 juta. Apakah ahli waris wajib membayarkan? Enggak. Nah, karena selama ini ahli warisnya sedikit identik bapak, inung gitu ya, anak. Padahal yang namanya ahli waris siapa, Pak? Saudara, bisa jadi nanti keponakan. Sekarang begini, ada orang meninggal dunia, dia nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya, ya dia nggak punya istri atau dia nggak punya suami. Terus dia punya saudara. Nah, sekarang kalau bapak punya saudara, nggak punya anak, nggak punya istri, boga hutang 1 miliar, berarti ahli warisnya saha? Saudara, bapak-bapak rek mangmayarkeun 1 miliar, beri bapak teh temais temeleup, Pak. Tidak menikmati gitunya. Nah, ini Pak, hati-hati makanya. Nah, hutang ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Nanti di akhirat dia akan bertanggung jawab. Makanya tadi disampaikan, orang yang mati syahid pun, Pak, dosanya akan diampuni kecuali hutang. Bahkan Nabi pernah tidak mau mensolatkan orang yang tidak mau bayar hutang. Tadi barusan hadisnya disampaikan. Kata Rasul, solatkan oleh kalian. Nah, kemudian orang yang tidak ada warisan malah punya hutang. Maksudnya apa? Apakah diwariskan? Enggak. Hutang itu tidak diwariskan. Tapi kalau ada ahli waris yang mau membayarkan, itu mah kebaikan. Makanya kan suka ada, Pak, kalau pas mau sholat jenazah, Bapak Ibu, jika ahli waris ini, jika almarhum ini punya hutang, maka silahkan menghubungi ahli waris. Dan jenazah ini sudah tidak punya hutang. Berarti hutangnya ditanggung oleh ahli waris. Ya mangga, silahkan. Itu kebaikan makanya. Sebagaimana dilakukan tadi oleh Qatadah. Kan ketika ada yang meninggal itu, kata Rasulullah, apakah orang ini punya hutang? Iya. Berapa dinar? 2 dinar. Rasul mengatakan, punya aset nggak? Nggak punya. Rasul nggak nanya, mana ahli warisnya? Enggak kan? Tapi Rasul cuma mengatakan, sholatkan oleh kalian. Artinya apa? Disinilah menunjukkan bahwa yang namanya warisan, hutang itu tidak menjadikan kewajiban ahli waris untuk membayar. Coba saya bacakan di sini, Pak. Menjadi dilema tersendiri jika orang meninggal tidak meninggalkan warisan, malah meninggalkan hutang. Orang seperti inilah yang dahulu pernah tidak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang seorang meninggal tidak meninggalkan warisan apapun, maka tidak ada kewajiban siapapun untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi kalau ada orang meninggal punya hutang tapi nggak ada aset, tidak ada satu orang pun yang wajib melunasinya, walaupun istrinya, walaupun suaminya, walaupun anaknya, walaupun orang tuanya.
Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Ya. Itu apa? Jika memang saya ulangi, jika memang seorang meninggal tidak meninggalkan warisan apapun, maka tidak ada seorang pun yang wajib melunasi hutang-hutangnya. Ini murni menjadi tanggungan dan beban orang itu di akhirat. Hanya, nah ini sini Pak, bila kemudian anak-anaknya atau saudaranya melunasi, itu adalah sebuah keutamaan, sebuah kebaikan. Karena anak atau saudaranya tentu tidak akan rela melihat keluarganya sengsara di akhirat karena hutang. Hal ini sebagaimana dalam hadis tadi disampaikan. Ini Pak, hadis yang disampaikan tadi, yang disampaikan yang kita bahas adalah kaitan dengan hadis ini. Maka Rasulullah SAW tadi, ini kalau kan ini hadis yang diriwayatkan ini qala nam fa shalla alaihi, kan kalau tadi di dalam kitab Bulughul Maram sampai di sini. Kemudian Rasul menyolatkan setelah hutang itu dijamin oleh Abu Qatadah. Summa qala ba'da dzalika biyaumin. Kemudian Rasul mengatakan, ma fa'ala dinaraini. Kemudian Rasul mengatakan, ma fa'ala dinar, faqala inna ma mata amsi. Qala fa'ada ilaihi minal ghadi faqala laqad qadaituhuma. Faqala Rasulullah al-an baradat alaihi jilduhu. Wa qala Muawiyah bin Amr fi hadzal hadis fa ghassalnahu wa qala faqulna tusalli alaihi. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi setelah dibayarkan hutangnya, maka di sini disebutkan Abu Qatadah, Rasulullah SAW ketika itu bertanya, hutang itu telah putus dan mayit terlepas dari hutangnya. Abu Qatadah berkata, iya. Maka barulah Nabi mensolatkan. Kemudian ia bertanya satu hari setelah itu, apa yang telah ia lakukan dengan 2 dinar itu? Ia berkata, sesungguhnya ia sudah meninggal kemarin. Ia kembali besoknya, lalu berkata, sesungguhnya aku sudah bayar yang 2 dinar itu. Maka Rasul bersabda, sekarang barulah dingin kulit orang tersebut. Ya, tentu ini Rasul mendapatkan wahyu. Maka dari hadis di atas, Nabi tidak mencari anak atau ahli warisnya untuk membayarkan hutang dari almarhum. Malah Abu Qatadah yang membayarkan hutang itu. Jika belum sempat dibayar hutang itu sampai nanti meninggal, bahkan sampai hari kiamat, maka hutang itu akan dibayarkan dari pahalanya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, man mata wa alaihi dina, siapa yang meninggal dunia, dia punya hutang 1 dinar, au dirham atau 1 dirham, qudiya min hasanatihi, maka kalau tidak dibayar di dunia akan diambil dari kebaikan-kebaikannya di akhirat. Laisa samma dinarun wala dirham, karena di hari kiamat itu tidak berlaku lagi yang namanya dinar dan dirham itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin yang disampaikan kaitan dengan hutang ini. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah kaitan dengan hutang ini. Karena kalau kita punya hutang, kita tidak punya aset yang ditinggalkan, tidak ada satu orang pun yang wajib membayarkan hutang itu. Tapi kalaupun ada yang membayarkan, itu kebaikan. Makanya tadi saya sampaikan, kalau punya hutang, bagusnya ada jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya bisa jadi, saya punya hutang, ada jaminan. Kalau saya tidak bisa membayar, kalau saya meninggal, ini ada aset yang ditinggalkan. Nah, makanya Bapak Ibu, diantaranya, kalau hutang itu bagusnya apa? Dicatat. Jadi hutang itu adalah tercatat dengan baik. Makanya para ulama juga menyampaikan, ya, kaitan dengan ini, hutang itu tercatat dengan baik supaya apa? Supaya nanti di kemudian hari kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa diselesaikan. Kemudian di sini Bapak Ibu membayar hutang dahulu sebelum apa? Membayar hutang dahulu sebelum waris. Artinya apa? Saking pentingnya hutang. Ini adalah kaitan dengan hadis. Tadi kita kembali kepada hadis ini. Kepada hadis yang tadi disampaikan. Ini kepada hadis yang disampaikan tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi pertama kata Syekh Abdullah Al-Bassam, dari hadis ini betapa besarnya bahaya hutang. Hutang itu boleh, Pak. Bahkan Nabi SAW juga pernah punya hutang. Tapi yang menariknya, Rasul pernah berlindung dari hutang. Kenapa berlindung dari hutang? Ketika itu Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hutang dan dosa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau berlindung dari dosa kami paham. Tapi ini berlindung dari hutang, gimana ceritanya berlindung dari hutang? Maka Rasul mengatakan, karena orang yang hutang itu kalau ngomong biasanya berdusta. Kalau janji suka mengingkari atau mengkhianati, kan begitu. Ada istilah tarsok, itu banyak entar besok yang nganyuk mah ari keur nganyuk mah meni naon amis budi teh gitunya, ari pas giliran ditagi ari keur nganyuk meni lucu gitunya, meni menggemaskan gitunya, pikarunyangan pas giliran ditagi leuwih galak tibatan
Nah, itu kan, ini sering terjadi, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini, sesungguhnya tanggungan si mayit telah dipenuhi oleh hutang dan hak-hak yang ada padanya sampai semuanya dilaksanakan. Oleh karena itu, maka wajib hukumnya menyelengarakan dalam pelaksanaannya. Ketika Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis, Imam Tirmidzi menganggapnya sebagai hadis hasan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Ini pernah kita bahas di dalam pembahasan tentang jenazah. Bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung oleh hutangnya sampai dilunasi. Maka tentu sekali lagi adalah kata Syekh Utsaimin mengatakan hutang itu baik menyangkut hak Allah seperti zakat, haji, nazar, kafarat dan lain sebagainya, termasuk juga hakul adami. Hutang kaitan dengan manusia. Baik memberikan wasiat dengan hal tersebut atau tidak, karena ia merupakan hak yang wajib dilaksanakan secara mutlak. Jadi Bapak Ibu, tadi hutang ini harus dilaksanakan oleh ahli waris. Jadi kalau ada aset, maka sebelum dibagikan aset, maka ahli waris itu memastikan dulu hutang itu terselesaikan. Dulu ada seorang sahabat namanya Zubair bin Al-Awwam. Beliau punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Zubair bin Al-Awwam ini punya hutang. Hutangnya memang cukup banyak, tapi aset yang ditinggalkan lebih banyak dibanding hutangnya. Maka ketika itu Abdullah bin Zubair sebelum membagikan warisan kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mencari orang-orang yang pernah berhutang kepada Zubair bin Al-Awwam. Bisa ada orang yang punya hutang. Nah, ternyata hutangnya Zubair bin Al-Awwam ini bukan untuk apa-apa. Orang nitip kepada beliau. Nah, ketika nitip kepada beliau ini, maka beliau tidak mau dititipi. Udah saya rubah aja akadnya jadi hutang pihutang, biar bisa saya gunakan asetnya. Karena kalau kemarin dulu pernah kita bahas tentang titipan. Titipan itu kan kalau ada orang nitip kepada kita, kita tidak bisa menggunakan barang titipan itu kecuali atas seizinnya. Kalau rusak, kalau hilang kita harus ganti. Itu titipan, Pak. Makanya kata Zubair bin Al-Awwam, udah dirubah aja akad titipannya menjadi hutang pihutang. Nah, hadis ini, dua hadis ini merupakan prinsip dasar dibolehkannya jaminan. Ketika seorang dewasa yang cerdas komitmen menanggung sesuatu yang wajib pada orang lain dari hak-hak harta disertai dengan ketetapan hak tersebut pada tanggungan orang yang dijamin itu. Nah, ini adalah berarti dalil dibolehkannya ada jaminan. Nah, kemudian disebutkan kata Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan sunnah hukumnya bergegas melunasi hutang si mayit karena Nabi memperlambat pelaksanaan sholat jenazah saat ia mengetahui bahwa si mayit memiliki hutang. Jadi segera, Pak. Nah, makanya sekali lagi pelajaran buat saya dan buat kita semuanya apa? Mumpung kita sekarang masih ada, kita masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kalau punya hutang tercatat dengan baik. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita meninggal dunia, ahli waris tahu kalau kita ini punya hutang. Tercatat. Ya minimal Bapak Ibu antara suami istri saling tahu hutangnya masing-masing. Makanya punten sekali lagi, saya sering sampaikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu saya bilang kalau ikut arisan, tolong ngobrol sama suami. Biar suami juga tahu. Bisi ibu-ibu punya kreditan panci, kan ibu suka kayak panci, katel gitu ya. Itu ngomong sama suami. Jangan sampai kita punya kredit, kan kredit kan hutang, boleh kan dalam syariat gak ada masalah. Maka apa ngobrol? Ataupun kan bapak-bapak kalau punya hutang, bisi ada hutang bisnis lah, hutang apa gitu ya, ngobrol sama istri, tercatat dengan baik. Mah, papa punya hutang ini, tercatat, nggak usah malu. Kenapa? Karena hutang itu adalah di dunia bisa jadi dia selamat dari hutang, tapi di akhirat kan nggak bisa. Pernah ada cerita di salah satu kampung, di salah satu tempat. Jadi ibu-ibunya di situ banyak mengiridit, Pak. Tukang kiriditna mawat. Atau asik untuk kudu bayar. Itu bisa bakar kudu dibayar. Jadi jangan kira tukang kiriditna mawat atau ditagih gitu. Enggak. Hutang itu tuh kudu ditagih. Nah, ya kita yang ngutang harusnya datang kan, seperti itu. Nah, yang sekarang itu kan yang terjadi sekarang itu justru apa? Yang memberikan hutang, artinya yang memberikan pinjaman itu memelas-melas supaya dibayar. Ya, ini kan banyak kasus terjadi seperti itu. Masuk aja coba lihat. Nah, ini adalah kaitan dengan hutang pihutang. Makanya pernah dulu saya sampaikan, hutang pihutang itu boleh. Hukumnya adalah boleh. Karena Rasul juga pernah punya hutang.
Tapi kalau punya hutang, jangan ditunda-tunda pembayarannya. Itu satu. Yang kedua, pernah saya sampaikan, memberikan hutang itu bukan kewajiban, tapi kebaikan. Sehingga kalau kita minjem sama saudara, kita minjem sama teman, minjem sama tetangga, tadi bere tong ngambek. Nah, bukan kewajiban. Pak, damut artos tadi bere ini penditai buka dulur teh. Justru anu kudu introspeksi masalah kita. Jadi kalau kita minjem sesuatu ke orang tadi bere, berarti anu salah saha. Jangan-jangan kita. Kenapa? Kita terkenal kamu nginjem sapoe jadinya 5 tahun. Kan banyak kasus terjadi seperti itu, Pak. Nah, makanya tadi kembali, kalau punya hutang itu apa? Kalau punya hutang segera selesaikan. Nah, diperbolehkan memberikan jaminan pada hak yang bersifat harta sampai kepada orang yang meninggal, baik mayit meninggalkan harta atau tidak. Karena Abu Qatadah ketika itu sanggup menanggung hutang si mayit, maka Nabi pun mensolatkan. Jadi boleh, baik hutangnya ada atau tidak. Makanya punten ya, ketika sholat jenazah itu harus pasti saya sebagai ahli waris itu akan membayarkan hutang kalau ada aset atau tidak ada aset. Nah, kan kebanyakan kita sebenarnya ada atau tidak ada aset, ahli waris siap membayarkan. Nah, kalau seperti itu maka apa? Berarti hutang itu sudah berpindah tangan kepada ahli waris. Sehingga kalau tiba-tiba pas meninggal dunia, pas dihitung, asetnya 200 juta, hutangnya 2 miliar. Berarti ahli waris menanggung 1,8 miliar. Nah, makanya itu kebaikan, Mbak. Makanya disinilah sekali lagi kita sekarang jangan menjadikan beban ahli waris dengan hutang. Ceritakan kalau punya hutang. Kalau punya hutang, kalau bisa, jangan hutang melebihi aset yang kita miliki. Kenapa? Karena tadi, Pak, itu akan menjadi apa? Akan menjadi beban kita nanti di hari kiamat. Tadi kata Rasulullah SAW, siapa yang punya hutang, dia tidak dibayar, maka apa? Di akhirat akan diambil dari kebaikannya. Kalau kebaikannya ada, kalau kebaikannya nggak ada, berarti keburukan orang itu akan ditransfer. Kepada siapa? Kepada orang yang memberikan hutang. Sesungguhnya penangguhan hutang si mayit tidak sepenuhnya membebaskan hutang si mayit. Ya. Karena Rasulullah mengatakan jiwa seorang mukmin tergantung pada hutang sampai dilunasi. Jadi tetap harus segera dilunasi. Nah, yang sering terjadi itu punten, banyak ahli waris menunda-nunda pembayaran hutang. Jadi segera, kalau memang contohnya bapak ibu kami, ayah kami, suami kami, istri kami meninggal dunia, maka seluruh hutang silahkan segera mendatangi ahli waris, atau kita mencari hutang itu ke siapa. Nah, ketika ada hutang itu segera kita lunasi. Karena tadi kata Rasul, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Nah, ketika Abu Qatadah memberitahu bahwa ia telah melunasi hutang si mayit, kata Rasul, sekarang engkau telah menyejukkan kulitnya. Akan tetapi hal tersebut dapat meringankan bebannya. Betul, bebannya ringan, tapi kalau belum dilunasi tetap aja. Makanya punten, jadi tadi Bapak Ibu, inilah pentingnya hikmahnya kenapa sih kalau kita punya hutang itu harus tercatat. Zubair bin Al-Awwam sebelum meninggal memanggil anaknya, nak, ini hutang-hutang Bapak, tolong selesaikan ya. Cuman karena Zubair bin Al-Awwam ini, beliau ini asetnya bukan di satu tempat, Pak. Ada di 3 negara. Dia bukan hanya di satu tempat, ada di 3 negara, sehingga ketika hutang itu kan harus menghubungi beberapa orang. Nah, inilah Bapak Ibu sekali lagi, hutang-hutang ini harus tercatat dengan baik. Didapat keterangan dari sini bahwa yang utama adalah bersegera melunasi hutang si mayit. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka seorang harus menanggung dan harus segera menyelesaikannya agar ketenangan si mayit sempurna dari hal-hal yang menyertainya. Makanya tadi, Pak. Jadi kita sebagai ahli waris itu tanggung hutang si mayit. Kalau memang ada asetnya, itu menjadi kewajiban kita melunasi. Tapi kalau tidak ada aset, ya nggak ada kewajiban kita. Tapi tadi adalah kalau segera dilunasi, tentu ini akan menjadi kebaikan kaitan dengan ini. Adapun apa yang terdapat di dalam hadis yang kedua, tadi yang disampaikan, Nabi melunasi hutang orang jenazah yang memiliki hutang, di mana si mayit tidak memiliki harta lagi untuk melunasinya. Hal seperti ini setelah Nabi memiliki banyak harta rampasan perang. Sementara pada kondisi pertama, itu sebelum ada harta rampasan perang. Jadi kalau yang hadis yang pertama, tadi ketika Abu Qatadah, saya yang akan melunasi, kata Abu Qatadah. Karena Rasul memang belum ada harta rampasan perang. Nah, setelah ada harta rampasan perang, inilah salah satu kasih sayang Rasul kepada umatnya. Tapi kan kalau sekarang nggak bisa ditanggung oleh Rasul. Karena Rasulnya sudah tidak ada. Ini berlaku ketika Rasul masih ada.
Dan para sahabat biasanya tidak akan ngutang kecuali sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting. Nah, ini adalah hati-hati kaitan dengan hutang itu. Nabi SAW adalah orang yang paling utama dari seluruh orang yang beriman. Sehingga beliau tadi siap menanggung hutang para sahabat yang tidak memiliki aset. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah para sahabat itu, tidak mentang-mentang ada yang menanggung hutangnya. Sehingga hanyut sepuasnya, enggak. Ada di kita bapaknya beda gitu ya. Oh, nu nanggung ge, pede we ngutang teh terus. Ya. Udah gitu hutangnya ada ribanya. Jadi double, Pak. Kalau hutang ada riba itu satu hutang mun teu dibayar dosa, nu kadua riba na oge dosa. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini hadis yang berikutnya adalah la kafalata fi haddin. Tidak ada jaminan dalam urusan had. Maksud urusan had ini adalah kaitan dengan hukuman yang ini hukumnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau ada orang yang mencurikan dipotong tangan, maka tidak bisa digantikan oleh orang lain. Contoh begini, anaknya mencuri, cek bapak nanti wios bapak weno dipotong dengan, nggak bisa, Pak. Ya, ini adalah sekali lagi hubungannya kalau berkaitan dengan hak manusia. Hutang pihutang bisa. Karena mungkin ada orang yang membunuh, kemudian ada anak muda membunuh, kemudian ayah akina gitu nya, cek akina teh, baiklah kalau anak muda eta nu dibunuh mah abdi we. Itu nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena itu kaitan dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya hudud secara dikatakan adalah seluruh perintah Allah dan larangannya, itu sebenarnya hudud. Tapi yang dimaksud dengan hudud di sini adalah kaitan dengan apa? Hudud yang disebutkan di sini adalah kaitan dengan sanksi yang telah ditentukan, ya, agar engkau tidak jatuh pada kejadian yang sama. Hudud ini contohnya tadi potong tangan, itu kan hudud. Kalau ada yang membunuh kemudian dibunuh lagi, gitu ya, itu namanya qisas. Nah, itu tidak bisa tidak bisa ada jaminan. Boleh jaminan itu lebih kepada apa? Saya siap menghadirkan orang itu. Sebagaimana pernah dulu ada seorang perempuan yang hamil, kan. Hamilnya tapi hubla. Hubla itu hamil karena karena hamil karena perzinahan. Kemudian Rasul memanggil walinya, kemudian kata Rasulullah, tolong orang ini kamu jaga. Nanti kalau sudah melahirkan, kembalikan kepada kami. Kan itu ada jaminan, Pak. Jaminan bahwa orang ini akan dikembalikan, gitu ya, akan dikembalikan. Tapi bukan berarti nanti kalau tidak kembali nanti yang dihukum, enggak. Tapi jaminan itu akan kembali. Dan akhirnya apa? Si perempuan itu dibawa ke hadapan Rasul setelah melahirkan, dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian waktu itu Rasul mengatakan, sholatkan orang tersebut. Maka ketika itu Umar protesnya, Rasulullah, apakah kami akan mensolatkan seorang jenazah yang sudah berzina seperti ini? Maka apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Wahai Umar, orang ini telah bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 80 penduduk Madinah, maka cukup taubatnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Dari hadis ini, bahwa kadang ada orang yang mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah melakukan sebuah dosa, tapi ternyata ketika dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Tapi sebagai penutup, Bapak Ibu, sebelum saya ini kan, doman itu atau jaminan itu ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Pertama adalah orang yang menjamin. Jadi harus ada orang yang menjamin. Nah, orang yang menjamin ini syaratnya adalah orangnya itu harus sudah balik, berakal, merdeka, ya. Merdeka itu maksudnya adalah bebas dalam mengelola harta benda, tidak dilarang membelanjakan harta, dan dilakukan dengan kehendak sendiri, bukan terpaksa. Jadi nggak boleh yang jadi jaminan anak kecil gitu. Jaminan itu adalah harus orang yang sudah balik, ya, kemudian juga berakal. Jadi orang gila nggak bisa jadi jaminan. Kemudian merdeka, artinya dia bebas dalam mengelola harta benda, tidak dilarang membelanjakan harta. Ada orang nanti yang disebut dengan muflis atau al-hijr. Hijr itu orang yang asetnya itu dalam pengawasan. Ya, kalau bapak-bapak asetnya dalam pengawasan istri nggak, Pak? Itu mah beda. Ini asetnya dalam pengawasan karena dia pilot gitu ya. Nah, ini kan itu adalah kaitan dengan ini. Kemudian atas keinginan sendiri, bukan paksaan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan madmun lahu atau madmun lahu itu adalah orang yang diberikan jaminan. Jadi kalau tadi adalah yang menjaminnya, yang kedua adalah orang yang diberikan jaminan. Nah, orang yang diberikan jaminan ini syaratnya adalah orang yang diberikan jaminan harus diketahui oleh orang yang memberikan jaminan, karena manusia tidak sama dalam
cara menuntut jaminan yang dijanjikan. Ada yang keras, ada yang lunak. Syarat ini ditetapkan demi kemudahan dan kedisiplinan, terutama dimaksudkan dalam menghindari kekecewaan di belakang hari. Jadi kalau kita mau menjamin orang, harus pasti orang yang dijaminnya itu tahu gitu. Jangan sampai kita menjamin seseorang, akhirnya kita sendiri yang repot. Udah sok aja kalau mau minjem mah, saya jaminannya. Begitu dia kabur kan kita harus membayar hutang. Kemudian al-madmun anhu, yaitu orang yang dijamin. Kalau yang pertama penjamin, ya. Yang kedua adalah orang yang memberikan jaminan, kemudian yang ketiga adalah orang yang dijamin. Kemudian yang keempat adalah al-madmun, hutang atau barang atau orang yang dijamin. Oke, hutangnya jelas, gitu ya. Barangnya jelas. Gitu ya. Yang terakhir adalah harus ada ijab dan qabul. Ya, contohnya saya menjamin hutangmu kepada si A. Nah, atau ini kan berarti saya menjamin hutangmu kepada si A, kalau tidak bayar ya saya jaminannya. Nah, ini tentu ketika kita mau menjamin hutang itu kan ya harus tahu. Nah, sering terjadi Bapak Ibu, walaupun dengan saudara gitu. Nah, punten ini sering terjadi. Ada orang contohnya, udah kamu aja yang minjem ke lembaga keuangan. Pokoknya makanya abdi bakalan mayar. Ya benar Pak, sebulan 2 bulan mayar. Bulan katilu mah tolong itu mayar. Kira-kira nu tanggung jawab sah. Ya dia yang menjamin kan seperti itu. Nah, ini makanya hati-hati Pak, termasuk sering saya sampaikan. Walaupun dengan saudara, hati-hati. Karena ini akhirnya sering terjadi percekcokan antar saudara. Contohnya gini Pak, mungkin saya dengan kakak saya nggak ada masalah. Contohnya, kakak saya itu butuh uang. Saya nggak punya uang, tapi contohnya saya saya kerja di salah satu kantor gitu. Nah, kantor itu menyediakan pinjaman buat karyawannya. Saya minjem ke kantor, contoh. Kan berarti yang menjadi jaminan kan saya. Yang bayar ya setiap bulan mungkin dipotong gaji saya. Nah, kemudian apa? Ya saudara sayanya contohnya apa? Ya minjam 1 bulan, 2 bulan mah bayar. Bulan katilu, K5, K7 seterusnya tidak bayar. Nah, akhirnya apa? Saya yang harus menjamin seperti itu. Nah, jaminan itu bukan kewajiban. Jadi kalau Bapak Ibu diminta menjamin, itu bukan satu kewajiban. Tapi yaitu tentu akan kebaikan saja kaitan dengan bab ini. Jadi Bapak Ibu, ini di dalam syariat Islam, jaminan ini memang dibolehkan selama itu adalah sesuatu yang dibolehkan secara syariat. Yang terlarang itu adalah kita menjamin kaitan dengan hudud, itu tidak bisa. Karena kalau potong tangan itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, kalau potong tangan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kalau dirajam tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, kalau yang merajamnya mungkin bisa, tapi yang dirajamnya nggak bisa. Yang berzina A, dirajam B, nggak bisa. Kalau yang menculiknya si A, ya yang dihukumnya si A, nggak bisa. Jadi ayah calo hukuman gitu nggak bisa. Kan calo hukuman itu tidak dibenarkan secara syariat. Tapi Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekarang sudah jam 5.29 karena subuhnya sekarang jam 4. Dan sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau disampaikan. Mangga Pak, satu. Ya kalau pemimpin punya hutang, ya dia yang tanggung jawab di akhirat. Jadi rakyat mah tidak usah bayar. Ya kan contohnya gini, punten saya jadi pejabat A manyuk gitunya. Ya itu urusan dia. Ya urusannya. Jadi kita Pak, saya sebagai rakyat tidak wajib membayar hutang. Kan Indonesia punya hutang berapa? Berapa ribu? 8.000 triliun Pak ya? Ya segitulah pokoknya 800 triliun itu hutang yang harus bayar tahun ini Pak. Hutangnya 8 ribuan apa berapa ribu triliun. Nah, sanu bayar, ya mangga eta manu nganyuk lah saha. Si fulannya tahu emang tanggung jawab di akhirat. Jadi seorang pemimpin itu Pak, seorang pemimpin itu satu dalam hadis, kalau pemimpin itu adil saja 1 hari, maka itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Itu seorang pemimpin. Tapi juga dalam hadis lain mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Siapa? Salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Tapi di hadis-hadis lain juga banyak ya mewanti-wanti menjadi pemimpin itu. Ya intinya mah jadi pemimpin itu kan pilihan. Kalau kita jadi pemimpin, kebaikan banyak kalau dia memang niatnya baik. Kalau niatnya tidak baik ya gitu. Nah, terus kalau punya utang gimana? Ya sebenarnya yang wajib membayar ya dia. Tapi mungkin bukan dari aset dia ya. Makanya ketika dia menghutang itu kan dia harus mikir bayarnya dari mana. Ya kalau secara hukum agama, siapa yang meminjam dialah yang harus
membayar gitu ya, seperti itu Pak. Jadi Bapak tenang Pak, kalau meninggal dunia apakah Bapak ini punya hutang, ayo ternyata cicilan ke negara, ya negara cicilan ke negara lain, kita mah bukan kewajiban kita banyak ya, kita mah tidak wajib membayarkan itu. Contohnya punten di sini kalau ayah Pak RT gitu ya, Pak RT punten ya, ini mah contoh ya, Pak RT minjem jang aspal jalan gitu ya, berarti nu bayar hutangnya sah ya Pak RT, we da eta Pak RT nu nganyub ya. Maka menjadi Pak RT tong nganyub jang aspal jalan kan begitu ya, kecuali memang sudah kesepakatan warga Pak RT kami siap membayarkan untuk jalan itu, kan berarti itu mah dijamin oleh warganya. Tapi kan kita tidak pernah nyuruhnya, nyuruh enggak ya. Ya itu Pak. Jadi kepemimpinan itu pahalanya besar, tapi kepemimpinan itu juga kalau tergelincir dosanya besar gitu ya. Jadi mangga Bapak pilih bare jadi Pak RW ya, pejabat daerah tingkat 5, pejabat daerah tingkat 6 gitu ya. Jadi Pak RW, Pak RT insya Allah pahalanya besar ya. Tapi tadi kalau kita tidak mampu, tong wawanianan nyalon ke RT atau RW berubah, itulah kurang lebih Pak ya. Tapi insya Allah pahalanya akan lebih besar. Contohnya kalau saya jadi pejabat daerah tingkat 6, jadi Pak RT gitunya, saya membantu masyarakat dan lain sebagainya, tentu itu pahalanya akan besar gitu ya. Itu barangkali kaitan dengan Bapak. Itu Pak ya, walau besar. Ada yang lain mungkin? Mas cekap Pak ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan mungkin ya pembahasan kita di pagi hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh nanti Pak, setelah ditutup mungkin di antara Bapak Ibu bisa ada yang mau mendiskusikan. Baik, kita akhiri pembahasan kita di pagi hari ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak RW nulaskeun.